Ceritain Jangan lagi. tepuk tangan. Ya. Ini belum selesai. Kalian belum melakukan tugas kalian yang sudah. Bener. Lada. Kita pernah menjadi produsen lada terbesar padahal. Oh ya, tahun berapa tuh? Mau tanya tapi aku nggak enak. Kayaknya kita beda sih. Please deh, Will. Harusnya Mas Will gitu kalau saya mau bisa bilang ya, Mas Will. Menurut lo harusnya gimana? Willnya Tenangkan gimana? pikirmu, Mas Will. Dan untuk hal yang nggak benar kita harus nyatakan. Oke. Seperti Jokowi juga sih sebenarnya nggak benar, tapi pernyataannya kayaknya nggak perlu marah-marah juga kali. Jadi harus apa? Halo Mas Inu, halo. Halo Cindy, halo sahabat Kompas.com. Tempat kita baru nih. Iya. Di mana kita? Ini Food Place Studio, jadi tempat teman-teman Kompas.com melakukan uji coba masak-masak. Bikin konten juga. Bikin konten pasti. Tapi yang jelas bikin makanan nih kayak hari ini. Akhirnya makan Mas, ini. ada minum beneran kita di sini. Udah 11 episode nggak pernah minum beneran. Akhirnya ada minum beneran. Episode keberapa ya gue nggak ada minum. Ini episode ke-11. Ini ke-11, tapi yang waktu gue marah nggak ada minum itu 9. Nah, Yang batuk-batuk itu lagi ya? keselak. Sekarang Ternyata ada nyari minum minum beneran. ternyata nggak ada, ini minum beneran. Ada minum beneran, ada roti beneran. Iya. Karena di Food Place, jadi sebelum kita tapping atau sebelum live, bikin-bikin dulu makanannya. Ini bisa disewain nggak sih? Harusnya bisa kalau Mau deh. pengelola food place-nya punya pikiran bisnis. Nah, Oh, ya sayangnya harusnya nih dong. pikirannya sosial semua di sini. Sosial semua Oh, iya, ya. maunya memberi nggak pernah Oke, kita promoin nih sekarang. Betul. Tapi keren kok Promoin ini. nih. Ini kayak Keren di banget. Instagram Iya. makanan Kalau gitu lah. bunda-bunda bikin konten kan seneng di Oke, sini nih. iya. Buat Instagram, buat YouTube. Keren. Seminggu ngapain, Sin? Seminggu banyak keluar kota nih Mas. Oh iya ya, udah Di mulai luar kota, dibuka aktivitas dan banyak kegiatan yang memungkinkan orang untuk bepergian ya. Kan keluar kota tuh minggu kemarin sempat ngerasain PCR, antigen gitu. Nah minggu ini nih udah nggak ngerasain lagi. Jadi kayak oh ya udah biasa pada akhirnya Kayak normal balik ya. lagi ke normal. Cuman agak di pesawat juga agak was-was nih orang-orang pada beneran negatif nggak ya karena nggak ada yang dites kan. Jadi agak gitulah. Iya, Itu banyak seminggu terakhir. aktivitas udah normal lalu. Tadi gua kesini macet banget kan? Oh banget ya. Harusnya Banget. tol Di jalannya juga keluar macet. tol di mana-mana macet. Itu udah Terus biasa. Mall-mall juga udah rame, tempat-tempat orang makan sekarang nggak ada jarak lagi sekarang. Gak ada, Orang udah udah nggak ada melakukan semua. praktek. Udah bebas, cuman ada masih ada kesadaran diri orang masih pakai masker, itu lebih tertib. Yang normal lagi apa nih Mas? Presiden marah-marah? Itu normal ya? Menurut gue sih nggak normal. Enggak ya, nggak normal, karena Presiden Jokowi itu jarang. Jarang marah. Jarang marah. Tapi ada beberapa kali dia marah. Dan marahnya yang gue ingat yang 18 Juni ya 2020. Waktu itu pas pandemi juga. Iya. Momennya adalah anggaran banyak. Anggaran banyak, tapi nggak dipakai. diserap. Iya, nggak diserap. Itu marah banget tuh. Marah banget. Ya, itu depan para menterinya juga. Sekarang marah lagi di Marah Bali. lagi. Pada saat apa tuh afirmasi Namanya acara afirmasi bangga buatan produk Indonesia. Marah Hari dia di Jumat situ. tanggal 25 Maret kemarin. Marahnya karena kementerian-kementerian malah pakai barang impor, bukan produksi lokal. Sampai marahnya tuh menurut aku keras ya, karena ada Keras banget sih. kata-kata Iya, nggak keceplosan hanya- kata-kata itu bodoh Nggak, gitu. nggak Itu hanya tuh. lewat ekspresi wajah yang begitu Geram apa ya. geram ya atau lu marah tahu kan? Gemes gitu. Penggunaan diksinya atau penggunaan katanya juga menunjukkan ada kata jengkel, Iya. ada kata sedih, ada kata bodoh Bodoh 2 kali kali kita, ya. gitu. Bodoh sekali dan bodoh banget gitu. Iya. Sampai itu keluar. Tapi kemarahan itu sebenarnya bukan kemarahan yang mendadak sebenarnya. Menurut gue itu sering banget pejabat bahkan level presiden yang Iya. melakukan kemarahan untuk pokok yang sama. 2019 nih aku ingat. 2019 Presiden Jokowi juga pernah marah dengan hal yang sama impor, bahkan nyebut cangkul aja kita impor. Ya, betul. Itu 2019. Mungkin 2019 ditunggu 2021, 2020, 2021, 2022. Masih Kok tetap. masih ada? Mungkin itu kali ya. Mungkin Jadi, dia gemes marahnya ya. kayak gitu. Tapi kalau kita mau flashback lebih jauh, Cindy, presiden sebelum Presiden Jokowi Ya. pernah marah dengan topik Tema yang yang sama. Soal Siapa tuh? mencintai Oh, Pak produk-produk SBY, ya. dalam negeri. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya waktu itu posisinya nggak marah sih, sebenarnya mengkampanyekan untuk mencintai produk-produk dalam negeri. Ya. Tetapi apa yang dia kampanyekan, apa yang dia mintakan itu nggak dilakukan oleh para. Dan gue lihat waktu Apa itu, ya? itu 2008. Jadi ini rapat kabinet paripurna, Ya. kabinet paripurna itu dihadirin para menteri dan kepala lembaga dan kepala BUMN dan sebagainya. Persis kayak rapat yang Jokowi kemarin di Bali. Hadir semua. Waktu itu SBY mengatakan, mari kita mencintai produk-produk dalam negeri. Nah, gue lihat di satu sudut,
dia nggak ekspresi marah Aku tahu sih. nih, ini liputannya Mas Ino yang dulu tuh bikin orang geli Heboh. juga nih, heboh juga nih, kok bisa sih dapat gitu. Nah, Apa tuh Mas? sial Ibu Menteri itu dilepas dari leher dan ditaruh di kursi. Oke, Gue lihat tersindir. ini, iya mungkin gue tadinya nggak tahu ini kenapa. Kok presiden ngomong itu tiba-tiba Ibu Menteri itu melepas syal yang dari sutra itu ya. Kalau Oke. sutra taruh di kursi sebelahnya untuk Oke. menutup sesuatu. Nah setelah rapat itu kelar, penasaran dong apa yang ditutup. Iya. Sampai syal yang tempatnya mulia ditaruh di bawah. Oh, bukan sialnya yang disembunyikan, Bukan, tapi untuk bukan. menyembunyikan sesuatu. Menyembunyikan sesuatu. Apa tuh? Ternyata setelah gue cek, itu tasnya nggak, tas ya ketahuan. Itu barang nggak dibawa oleh Ibu Menteri. Yang bawa ajudan. Supaya nggak kelihatan itu punya si ibu. Bukan, memang Atau itu gimana? tugas ajudan. Oh, oke. Ajudan itu membawa Kirain tugas disembunyikan lagi. bertugas membawa tas Ibu Menteri. Ajudan laki-laki ya, badannya tegap, bawa sesuatu yang ditutup sial. Nah, dia turun tangga kan Oke. di Sekretariat Negara itu pas turun sutra yang yang Melambai-lambai syal lah sutra itu. melambai-lambai dan kelihatan kenapa ditutup. Ternyata tas itu ada tulisan Impor. LV. Nah, yang artinya Louis Vuitton ya. Mungkin ya, itu. ya. Jadi itu kemarahan atau ekspresi yang kemudian dimunculkan. Tapi yang unik di Presiden Jokowi kemarin, ketika dia marah, Ya. nggak ada menteri atau pejabat yang menuntut sesuatu. Nggak boleh Tapi tepuk malah, tangan bahkan. tapi tepuk tangan. Satu Ini dimarahin. ajaib. Malah dimarahin. Dimarahin Jangan lagi. tepuk tangan. Ya, ini belum selesai. Kalian belum melakukan tugas kalian yang sebenarnya. Benar. Kaget juga. Juga heran juga kenapa Itu tepuk tangan ulang kena lagi mental dimarahin. tuh kata ya? anak-anak sekarang. Benar kena mental. Lagi dimarahin tepuk tangan. Lah, Siapa agak yang kesel? ajaib kan. Ekspresi kita kalau dimarahin misalnya, kita sebagai anak gitu ya, sama orang tua atau Nggak bapak. kebayang Kalau dimarahin kita, bapak lo marah gitu misalnya, lo Iya, sini, dong, tahu. bapak lo pasti akan datang. Kan kayak makin dikomporin ya kan? Makin dikomporin dia lagi. marah. Dan ajaibnya adalah kemarahan itu sebenarnya sesuatu yang sudah lama terjadi. Dan ini kok lo Berulang lagi. presiden ini marah ke siapa ya? Menterinya kan ada di Iya, jajarannya, iya. orang Disebut yang bisa lagi. diaturnya. Disebut Ya, lagi. ada beberapa Menteri-menteri yang disebut karena pakai impor. Di antaranya Menteri Kesehatan, karena Kesehatan. katanya alat kesehatan dan alat-alat rumah sakit masih impor. bahkan kasur-kasur segala ya. Kasur-kasur, padahal udah diproduksi di beberapa daerah di Oke. Indonesia. Menristek Dikti, katanya anggaran untuk lokalnya atau produk dalam negerinya hanya 2 triliun dari anggaran yang Mendikbud kan gede ya. Gede Mendikbud banget sendiri kan karena besar alokasi dari anggarannya APBN. paling gede. Betul. Beli kursi, beli laptop Betul. semua impor. Ya, terus juga Kementan. Kementan pertanian. Masalah traktor, Mm-mm. itu juga kan kenapa kok impor gitu. Itu yang disebut ya, Menteri BUMN. BUMN. Dirut BUMN jangan ada yang beli barang impor. Ya, katanya. karena Copot itu sudah kalau nggak. didapati. Tapi kemarin sih gue ngobrol dengan beberapa teman Ya. ya, dan kemudian hari ini gue bikin artikel dan orang berkomentar nih sebenarnya presiden marah ke siapa sih? Kan semua ada andil Iya. kendali dia kecuali kepala daerah lah ya. Betul. Yang lain kan harusnya kalau lo ini nggak usah marah, langsung aja melakukan Iya, sesuatu. iya. Atau lo, Cindy ngeliat apa ini? Kalau aku ngeliatnya ya ini karena udah lama kan. Dari 2008 tadi Mas Ino cerita SBY sudah marah soal ini. 2019 soal cangkul impor. Persis, ya. Terus sekarang marah 2022. lagi nih presiden. Sistemnya nih kayaknya yang nggak bener juga untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ya kan? Apakah kenapa sampai akhirnya memilih barang impor? Apakah produk-produk dalam negeri, produk-produk UMKM ini tidak memenuhi standar pengadaan barang dan jasa Oke, di ya. kementerian? Kan pasti ada standarnya dong. Ya, ya. Apakah tidak memenuhi standar? Kalau tidak memenuhi standar, apa solusinya? Insentifkah, pendampingankah, atau ya memberikan pendampingan supaya memenuhi standar, meet the expectation dari pengadaan barang dan Dan jasa Jokowi itu. kan juga menyebut waktu marah itu kan, Iya. soal SNI kan, Betul. dikatakan kalau SNI itu memperumit, diubah. Kita bukan malah membuat susah, ini barang-barang untuk kita, ini produk-produk Bener. untuk kita. Tapi kan juga harus ada, kalau diubah, mengubah standar kan Iya. juga ada resikonya, Nggak, Mas. diubahnya adalah prosedur untuk Oke. mendaftarkan sebuah barang mendapatkan standarisasi Sertifikasi atau sertifikasi. SNI. Itu yang Betul. dikeluhkan oleh banyak penyedia barang Ya. atau produsen sebagai yang menghambat mereka sehingga Benar, nggak ada di e-katalog kan. Iya. Ngomong soal katalog LKPP nih, juga harusnya lebih kenceng nih soal persentase mana barang impor yang bisa digunakan untuk pengadaan jasa, mana barang lokal atau UMKM. Ini harus kenceng banget. Karena kalau ada orang yang bermain di situ kan persentase ini ya akhirnya tidak terpakai lagi. Akhirnya misalnya kalau bilang ada beberapa pendapat yang bilang jangan-jangan ada rente, jangan-jangan ada kong kali kong. Kalau jangan-jangan sih itu gue lebih merasa lebih yakin. ya, lebih merasa Karena yakin. direkturnya Betul. merasa tidak mau bergerak karena mungkin ada Betul. sesuatu. Mungkin lebih mudah dan kemudahan Yes. itu menghasilkan sesuatu yang Ya.
tidak langsung dikatakan tapi didapati kan. Persentase secara tertulis sih ada, tapi kan bagaimana implementasinya itu juga harus dievaluasi. Jadi panjang sih ini untuk membenahi itu. Presiden marah, tapi yang tadi disebutkan marah ke siapa? Ke dia sendiri, kembali lagi karena di mana adalah menteri di bawah kendalinya. Iya. Atau apa kalau Mas Indo? Atau ini kemarahan ini kan ada ancaman juga tuh. Reshuffle ya? Wah selalu deh. Selalu ada ancaman dari Jokowi. Ya menurut saya ya nggak tahu. Gue belum pernah jadi presiden dan nggak perlu juga jadi presiden sebenarnya. Tapi menurut gue kemarahan itu kalau memang harus dilakukan dengan eksekusi harusnya nggak usah ditunjukin. Ya. Udah dong, cukup. Apa yang diharapkan dari Jokowi kalau Mas Indo? Kayaknya memberi tanda bahwa ini bentar lagi nih ya, kalau kalian tidak melakukan perubahan, jangan salahkan saya kalau saya melakukan sesuatu yang reshuffle. Dia kan menyebut cukup. Jangan diteruskan lagi. Jangan diterus-teruskan lagi. Ini komentar ini nanti gue kutip nih kalau ada ajakan atau permintaan untuk perpanjangan periode. Cukup, nggak usah diperpanjang-panjang lagi. Iya dong. Iya. 2 periode udah cukup. itu. Presiden ngomong begitu, cukup adalah cukup, nggak usah diperpanjang lagi. Nah, ketika waktu tinggal 2 tahun dan dia mengatakan itu, kayaknya sih emang dia mau melakukan perubahan ya. Reshuffle. Kayaknya, tapi ya kita tunggu itu tapi kan reshuffle memang juga sudah beberapa kemarin sampai Rabu Pon ditunggu. Kok Rabu Pon nggak ada reshuffle? Karena isu reshuffle sudah kenceng banget. Apakah jadi pintu masuk? Bisa jadi. Biasanya kalau di pengalaman kita ngelihat Presiden Jokowi ini ya, dia kalau didesek-desek itu malah biasanya nggak melakukan. Tapi kalau lagi pada loss semua, dia tiba-tiba membuat itu. Iya. Itu sering terjadi. Reshuffle kan kalau selalu isunya adalah karena ada PAN masuk terakhir untuk dukung pemerintahan. Ngasih porsi untuk PAN nggak? Dari nama-nama menteri yang disebut kemarin. Menarik loh, nama-nama menteri itu adalah orang yang dekat juga sama presiden. Iya ya, ada Menkes, Menteri BUMN, Mendikbudristek, sama Menteri Pertanian. Ya 4 itu kalau disebut mungkin jadi clue atau sesuatu yang mungkin ya nggak ngerti lah itu punya hak prerogatifnya presiden. Tapi kita coba lihat deh, sebenarnya apa aja yang sebenarnya diimpor ya? Banyak. Kita Aku baca ada teh deh. Ada teh. Teh 23 juta US dollar. Buat apa ya teh? Bukannya kita banyak kebun teh? Banyak sih di Bogor. Tapi nggak tahu apakah itu bisa memenuhi kebutuhan teh seluruh masyarakat Indonesia. Kan kadang kita juga harus melihat itu kan. Produk ada buatan dalam negeri, tapi apakah bisa memenuhi kebutuhan atau supply atau demand dari masyarakat Indonesia itu ya, perlu dicek sih. Apakah produsen itu juga bisa menguasai bahan baku? Ada yang kadang-kadang perlu impor kan? Ya. Itu yang juga jadi aku sih melihatnya ya holistik aja juga dari sisi perusahaan atau pengusaha, dari sisi pemerintah sebagai regulator untuk bisa menampung sebanyak-banyaknya produk lokal digunakan untuk pengadaan barang dan jasa. Ada juga teh, terus ada traktor yang disebut-sebut kan? Ya. Karena itu apa sih itu high tech juga enggak katanya gitu. Bisa diproduksi kan? Bisa diproduksi di kita. Oke, di Indonesia. Aku yang heran itu tembikar. Tembikar ya? Tembikar itu kan kayak gerabah gitu loh. Gerabah untuk apa sih? Ini ada vas ya, vas bunga apa kayak gitu. Biasanya ya. Atau untuk masak ya, karena handicraft ya. Iya. Biasanya. Kan kalau kita lihat kita justru membawa gerabah atau handicraft itu sebagai oleh-oleh untuk orang-orang ke luar negeri. Ini malah kita impor. Jangan-jangan yang dijual di sini itu semuanya impor. Iya, dicap aja gitu back in Indonesia. Ya. Aduh. Sepatu alas kaki yang ini kemudian rame juga karena ya satu hal contoh yang gue perlu apresiasi dari presiden adalah dia menggunakan produk lokal terus menerus dan sepatunya itu aja sih kalau kita lihat. Tapi laptopnya nggak tahu, gue nggak pernah lihat dia pakai laptop. iPad-nya suka dia kan, iPad presiden itu kan kadang-kadang juga akhirnya bertanya juga. Presiden dia kita melihat lokali tapi untuk beberapa sebenarnya kalau kita hidup secara bertetangga ya wajar sih sebenarnya kita pakai produk orang. Itu bagian apresiasi juga. Betul. Kan sebenarnya. Kita nggak bisa lepas Mas dari impor sebenarnya. Cuman kadarnya mungkin ya presentasenya itu yang ditekankan presiden. Mainan anak-anak dan perlengkapan olahraga. Ini sih kayaknya iya. Kalau gue lihat dari sejumlah mainan anak gue tuh kalau dibalik made in negara yang bisa memproduksi massal dan harganya murah banget gitu kan. Hanya Adam dan Hawa yang dibuat Tuhan, sisanya dibuat negara itu. Benar, furnitur kayak gini nih. Ini ada banyak ya produk lokal. Banyak. Nggak ngerti, mungkin juga kemudahan untuk mendapatkan membuat para importer itu ya udahlah daripada repot. Sementara kalau harus ngembangin yang kita punya,
kan butuh waktu lama tuh, kualitinya mungkin belum terjadi. Artinya ini sebenarnya kritik juga ke dalam, bahwa kita belum menyediakan atau belum mampu menyediakan produk yang sesuai dengan standar, kan pasti harus ada pendampingannya yang kan? sesuai standar, kompetitif kualitas, kompetitif harga. Kadang impor lebih murah kan, kayak tadi anak-anak tuh, mainan anak-anak. Ini kelapa yuk, banyak banget ya? Kelapa banyak juga ya? 4,2 juta US dollar, kelapa. Gue beberapa sih makan kelapa muda dari Thailand sih. Oh iya, betul. Kalau di restoran-restoran itu kan ada kan yang dibungkus plastik. Puding kelapa. Pernah minum nggak? Iya kan, yang ada puding kelapa itu. Iya, puding kelapa dari Thailand ya. Mungkin karena itu. Tapi ada gue sebenarnya punya teman juga yang mengekspor kelapa kita keluar. Artinya sebenarnya ya balance aja ya. Iya, balance ya. Yang diimpor ya yang tidak bisa diproduksi di sini. Mungkin kan kualitas kelapanya beda. Itu kali ya. Tapi kaget juga loh. Kelapa ternyata banyak impor juga. Ya? Laptop iyalah. Oke. Laptop ada lagi setelah nomor 11. Lada. Oh, kita pernah menjadi produsen lada terbesar padahal. Oh ya, tahun berapa tuh? Kita kan punya jejak lada tinggi banget waktu rempah-rempah Indonesia menjadi rebutan dari seluruh VOC ya, waktu sini ya. Imperialisme dan penjajahan itu terjadi, salah satunya kan perebutan rempah-rempah itu, dan kita menjadi produsen utama sebenarnya, tapi sekarang konsumsinya kita tinggi mungkin atau produksinya jadi turun. Itu kan yang kayaknya produksinya turun karena kita nggak mampu menyiapkan keberlanjutannya ya. Oke. Sehingga produksi yang lebih bagus di luar dimasukin karena kebutuhannya banyak banget. Kebutuhan banyak banget ya. Itu. Pertumbuhan produk juga banyak kan ya. Ada 1,52 juta US dollar untuk lada. Ya ini poin-poin yang sebenarnya ya gue ngeliat argumentasi kemarahannya ada sih. Ada. Bahwa ini kita punya dana kalau dijumlahkan hampir 1.500 triliun ya dari tiga itu ya. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, sama BUMN. Dan kalau dibelanjakan minimal saja 40%, Jokowi bilang kan akan menaikkan pertumbuhan kira-kira sampai 2%. Wow. Itu nggak usah kerja banyak, nggak usah panggil investor, nggak usah minta menteri segala urusan itu untuk datang ke negara-negara minta investor datang. Cukup membelanjakan 40%, menurut Jokowi 2% itu udah dapat. Udah lumayan ya. Tapi 2008 kemarahan SBY sampai kemarahan Jokowi belum terjawab gitu kemarahannya. Kalau gue baca beberapa buku psikologi sih, kemarahan itu sebenarnya dasarnya adalah kesedihan. Jadi sedih kemarin presiden? Kayaknya sedih. Kenapa? Ya itu. Udah 2 periode, udah mau habis. Dia udah marah 2019. Sekarang masih ada lagi kayak begini lagi. Gua harus ngapain lagi gitu. Gemes ya? Nggak ada. Nah, ekspresi kesedihan itu susah diterima. Yang ekspresi yang paling bisa dilakukan adalah marah. Dan marah bisa verbal, bisa juga non verbal. Nah soal kemarahan kemarin juga ada Oscar ya? rame banget. Rame banget, rame sampai ada dibagi kan 2 tim. Iya, sampai siapa tim Will, siapa tim Chris. Mau tanya tapi aku nggak enak. Kayaknya kita beda sih. Tapi nggak apa-apa, kita punya pandangan yang punya argumentasinya kan. Pada dasarnya aku nggak suka ada body shaming ya. Body shaming apapun itu. Karena aku juga korban. Kenapa? Dibilang hobbit. Dengan 157 cm dibilang hobbit, tapi nggak apa-apa. Kalau bahasa stand up comedy itu roasting ya? Ya, roasting. Roasting, tapi itu yang di roast adalah soal penyakitnya. Ya, sakitnya Jada Pinkett Smith ya. Alopecia. Alopecia. Soal autoimmunity ya. Suatu kondisi yang membuat dia itu kayak apa ya? Atau yang menyebabkan rambutnya rontok kan. Terus kemudian karena rontok lalu digundulin. Dibilang kita tunggu di G.I. Jane 2. Nah, itu kan roastingnya si Chris Rock. Aku tidak mendukung soal roasting itu ya, apalagi soal penyakit. Tapi aku juga tidak mendukung apa yang dilakukan oleh Will Smith. Mengecewakan sih menurut aku. Seorang Will Smith gitu ya, di ajang sebesar Oscar, dan akhirnya maju ke depan, enak banget gitu rasanya dia ketika nampar. Tapi pada akhirnya semua event Oscar itu tertutup hanya dengan satu tindakannya Will Smith itu. Peristiwa itu, dan menyayangkan aja. Please deh Will, harusnya Mas Will gitu, kalau saya mau bisa bilang ya, Mas Will. Menurut lo harusnya gimana? Tenangkan pikirmu Mas Will. Harusnya gitu. gimana kalau mendapati kayak gitu? Dia punya kesempatan untuk speech pada saat dia menang. Menang Oscar ya waktu itu. Dan kesempatan itu dipakai harusnya untuk itu. Harusnya dipakai untuk itu. Dia akan lebih powerful dan orang akan lebih melihat, Will nggak suka dan Will langsung menampar, tapi ya dalam artian dan menggunakan kata-kata verbal si Chris Rock itu. Dan dia punya pengaruh karena dia ada, dan pasti akan didengar karena dia berprestasi di situ, ada peraih Oscar. Seperti kalau kita
di Grammy dulu ada Taylor Swift yang meluapkan ekspresinya dan akhirnya didengar. Will harusnya sih kalau aku ya bilang, Mas Will tenangkan pikirmu Mas Will, sabar Tunggu Mas kesempatan Will. pas naik. Tapi dia tahu nggak akan naik panggung? Nggak tahu sih. Nggak tahu kan? Ya. Itu persoalan yang menurut gua kenapa Iya, itu iya. spontan sih. Terus akhirnya dia minta maaf juga kan, Mas? Iya, minta maaf. Di Instagramnya kan, Persis, minta ya, maaf juga ya. setelah ada Denzel Washington juga ngasih janganlah melakukan ini gitu. Dia kan tidak menerima kekerasan baik verbal maupun fisik iya, sebenarnya. betul, Dia menyatakan betul. itu dan dia merasa malu dengan Iya. apa yang sudah dia lakukan. Tapi lo kan tadi ngelihat Will ini jangan gitu nah Mas Will. Iya. Gue berada di Chris posisi juga dia. jangan gitu maksudnya Oh, gitu. iya, Chris jangan gitu. Tapi gue berusaha berada di posisinya si Will. Oke. Kalau gue di posisinya Will, mungkin yang gue lakukan persis seperti Will. Pada saat itu juga Pada saat itu gampar. juga. Karena gue nggak tahu akan mendapatkan Oscar atau nggak ada panggung yang Oke. membuat gue akan melawan itu dengan kata-kata di posisi yang sama. Oke. Apa yang membuat gue harus melakukan itu? Secara etis itu nggak dibenarkan. Betul. Dong. Merosting orang karena penyakit. Yes. Yang kedua, yang di roasting adalah, ini tadi ditanya kan, dari perspektif laki-laki, kalau ibu, Ya. istri, dan anak Anak. perempuan disinggung, Ya. apalagi disinggung dengan merendahkan gitu ya, itu emosinya meluap tuh biasanya. Iya sih. Itu bagian dari pride seorang Betul. laki-laki untuk merasa, gue harus Masalahnya menyatakan gini, sesuatu. pilihannya apakah kamu melakukan saat itu juga dengan violence, dengan kekerasan, atau cara lain. Itu kan Nah, sebenarnya itu. dalam pilihan. Ya, itu akhirnya ada misalnya- rentang yang tipis Benar, sebenarnya. Orang mau ada ambil jeda keputusan kan apa. antara Ya. ketika Chris Rock bilang itu dan Will Smith melakukan tindakan penamparan, itu ada jeda sebenarnya. Dan ketika si Chris Rock menyatakan soal roastingannya itu, Will Smith sebenarnya ketawa loh. Itu. Dan kayaknya dia menikmati Tapi itu. jada wajahnya beda banget. Matanya, Mata rolling oke. eyes gitu, Nah, oke. kontak Pada saat mata itulah. dengan Will Smith itu sebagai istrinya, oh ini nggak asik nih, Iya, nggak iya. nyaman. Nyonya nih. marah nih, nyonya, Ya, gitu tanpa akhirnya. harus berkata-kata, dia langsung menunjukkan bahwa tadi ibu, istri, dan anak perempuan itu senggol bacok bacok, gitu Mas. istilahnya. Itu tuh. Senggol Dan bacok. gue nggak setuju cara atau ungkapan kekerasannya. Tapi di balik ungkapan itu yang gue mau Ada act of love iya. gitu. Enggak, maksud gue itu harus segera dinyatakan bahwa Oke. itu keliru dan Ya. tidak hanya segera dan harus serentak semua orang tahu sehingga ini efeknya kan jadi keren nih, orang rasa oh iya nggak boleh. Tapi sempat ya begini. dipikir itu scripted loh. Iya, karena kan kayak bagian dari Iya. itu hebatnya si Chris Rock menurut Nah, gua. itu dia pada Dia saat kejadian cool itu banget, kan? akhirnya banyak nih komen tuh banyak banget di Iya. di berita apapun, di Instagramnya Oscar, di Oke. Instagramnya siapa. Ketika baca di Instagramnya Oscar, peristiwa itu belum terlalu lama, orang banyak respect kepada Chris Rock. Wah, dia keren, masih bisa membawa Cool. ini, membawa apa namanya Acara dengan cool. tenang, Ketika ya. dikata-katain sama Will Smith, jangan sebut nama istriku lagi. Sampai Oke, 2 I kali ya? will. Iya, dia bilang gitu. Oke, I will. Terus dia, wow, ini akan dikenang sebagai dalam sejarah pertelevisian. Dia nyebut itu akhirnya, tapi bisa menghandle Oke. dengan baik. Pada saat itu masih banyak yang dukung Chris Si Rock. Chris Rock. Itu baru kemudian Will Smith nangis juga kan waktu speech. Tapi dia meminta maafnya kepada Academy Awards-nya, tidak kepada Chris Rock. Ya, ya. Baru di Instagram. Karena dia ngerasa minta kan maaf. ruang itu ditonton dan dijadikan hiburan di Iya. ruang keluarga dan menurut dia itu nggak pantas untuk jadi Betul. pertunjukan yang Iya. live lagi ya. Iya, iya. Akhirnya Tapi ketika dia yang muncul dikenang itu- ya cuma peristiwa itu gitu loh. Ya kan sayang banget. Iya, tapi kan dengan peristiwa itu orang merasa, oh itu nggak bener tuh, nggak Iya. etis. Itu serentak langsung orang semua tahu tuh. Dan orang pasti akan mikir kalau akan melakukan itu lagi, siap-siap nih Pikir, dia pikir-pikir dulu. digampar lagi sih roasting orang. Benar. Dan si Will Smith juga apa ya, langsung berubah banget kan dari adegan penamparan itu, dia marah banget terus tiba-tiba nangis. Padahal kita nggak tahu dia aktor ya, cuman dia bersungguh-sungguh atau enggak kita nggak ngerti. Tapi itu biasanya ekspresi orang marah. Ketika dia marah, dia biasanya menyesal. Dan penyesalan biasanya menangis. Kenapa? Dia mendapati kesedihannya itu. Nah, kalau kita balik ke tadi, Tadi akar sedih, dari marah. kemarahan adalah kesedihan. Oke. Nah, ketika kemarahan diungkapkan dan dia Manifestasinya. menyadarinya, oh gue marah. Ternyata bukan itu yang harus gue lakukan. Gue harus Oke. menangisi kesedihan sebelumnya. Jadi manifestasinya adalah ketika dia menangis itu. Menangis itu. Jadi sebenarnya itu menyadari, oh sedih ternyata aku. Kita juga ngelihatnya kan pertama scripted jangan-jangan karena mereka tuh kan temenan. Temenan banget. Ya, konco kental lah.
Jangan MTV Awards segala macam kan dia mereka iya, di bersama-sama. Prince Bel-Air sebelumnya, terus sama Jada Pinkett, terus Chris Rock juga satu film Madagaskar. Oh, pengisi suara ya? Pengisi suara. Ya itu relasinya sebenarnya relasi Iya. antar teman ya. Betul, 30 tahun kalau nggak salah mereka temenan. Jadi ketika nge-roasting orang mungkin ya karena temenan ya pasti akan menerima. Ternyata Jadanya nggak terima di roasting begitu, mungkin di event yang sebesar itu dilihat seluruh dunia dia nggak terima lah karena dia sakit gitu ya kondisinya. Tapi film G.I. Jane lo tahu? Tahu Demi Moore. Oh, Demi Moore dia harus membentaki kepala. G.I. Jane. Ini kayak model Demi Moore kan begini nih. Demi Moore yang ghost. Lebih lawas lagi. Lawas lagi tahun berapa tuh? Tahun 92 nih, Andre belum lahir banget kan. itu. Dulu kalau dibawa ke salon potong apa? Demi Moore Demi kata Moore, ibuku. ya. Ya udahlah Jadi sampai kayak sekarang. nempel sampai sekarang ya. Sampai sekarang Nggak ingin Demi jadi Moore. G.I. Jane juga? Nggak deh. Nggak ada nyali. Belum ada nyali. Jadi itu sih momen itu ya. Yang diingat Oscar tahun 2022 yaitu meme-nya di mana-mana. Dan ya buat gue itu kabar baik sih. Yang tadi gue sebut Ya, bahwa kita ini harus harus melawan. segera dan serentak semua orang Yes. tahu bahwa ini nggak benar. Dan untuk hal yang nggak benar kita harus nyatakan. Oke. Seperti Jokowi juga sih sebenarnya nggak benar, tapi pernyataannya kayaknya nggak perlu marah-marah juga kali. Jadi harus apa? Langsung diambil keputusan ganti. Langsung ya. Menurut gue gitu. Udah lama loh 2 periode dan Ya, ya. hampir Karena kan selalu dibilang nggak ada visi-visi menteri, nggak ada kerja menteri, semua kan ada presiden. presiden ya. Iya kan? Kalau kita kembali ke situ harusnya kayak gitu. Tapi momen marah terakhir kapan sih? Pernah marah? Pernah lah. Kali lu setengah dewa jadi nggak pernah banget marah lah. itu. Aku tuh tipe yang marahnya tuh nggak yang melakukan sesuatu. Oke. Artinya mau gebrak atau banting atau ngoceh gitu ya. Terus marahnya Ngoceh ngapain? ngoceh baru-baru ini Marahnya nyanyi? setelah menikah. Marah deklamasi. Kayak Marah diem. kaseto, kayak Marah diem. Oh, marah diem. Marah diem. Tapi jadi sakit sendiri sebenarnya Iya, Mas. pasti. Harus ada manifestasi kan, harus Ada ekspresi diluapkan, kan? harus ada Ya. ekspresinya kan. Itu yang aku sekarang lagi belajar untuk itu. Tapi nggak mau jadi ekspresinya Kayak Will Smith. kayak Will Smith. Iya, iya. Nggak deh. Ya kalau marah-marah itu Jadi memang- lukisan deh. Loh. Artsy banget. Marah terakhir kapan? Marah terakhir kemarin banget. Siapa Sama di teman sini? gue nih ada Audin. Siapa di sini? Jadi gue refleksikan kenapa kok gue marah. Ternyata bener gue sedih. Gitu. Sedih itu Sedihnya berangkat adalah? dari kekecewaan. Oke. Karena kecewa apa? Harusnya kan nggak begini. Kenapa begitu gitu? Dan gue Kecewa itu ngerasa marah tuh sedih sih sebenarnya. marah, ungkapan kesedihan. Karena kalau kesedihan diakui kan berat tuh. Ya udah dimarahin aja. Kenapa sih ini nggak dilakukan? Oh, iya, Larinya iya, ke iya, situ. iya, iya. Malu kadang-kadang juga jadi marah loh. Kadang-kadang, ya malu. Karena dia malu tentang sesuatu kan. Dan kemudian sedih dengan kemaluan itu. Terus kemudian Ekspresi dia kemarahan mengungkapkan Mas Inu ya verbal sih umumnya. verbal ya. Nada lebih tinggi, muka lebih mata lebih melotot Melotot, gitu. ya. Cuman kadang-kadang nggak paham juga orang yang dimelototin. Karena kemarahan yang dikeluarkan secara verbal tuh kadang-kadang lebih menyakiti Waduh. dibandingkan Dengan fisik. fisik. Ya? Iya, karena itu Lukanya juga melekat ya. akan panjang. Ya? panjang. Itu yang aku tahan-tahan. Karena aku yakin kalau aku marah lebih ngeri lagi dibandingkan mukul atau banting barang seperti Will Smith. Lebih ngeri saya Mas Will. sadar, Bisa piring sadar. terbang. Oh, sadar. iya, iya. Lebih serem aku nih Mas Will. Mas Will nggak apa-apa nih yang ditampar temennya sendiri. Tapi aku takut itu menyakiti orang yang mau dibawa sampai kapanpun. Aku mungkin akan lebih santai setelah aku meluapkan, aku puas lega. Orang itu belum tentu. Mungkin Iya Chris sih. Rock juga begitu. 30 Makanya dia tahun menarik diri kan. persahabatan, Iya, menarik tiba-tiba diri. di puncaknya dia harus menerima Iya. tamparan gitu ya Iya. dari depan publik. Dan Tamparan, sebenarnya literally tamparan, dan tamparan dalam arti yang kiasan. kiasannya. Dan itu kena banget kan. Kena Makanya dia agak narik diri dulu. Academy Award apa yang mau dilakukan ya? Ya, Kan dia melanggar kayak ada punya pedoman ketat, terus akhirnya dia juga mengusut penayangannya insiden ya? katanya. Mengusut insiden, ada investigasi. ya, tapi kembali ke tadi soal kekecewaan yang muncul karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan, Ya. yang memunculkan kekecewaan terus kemudian marah. Gue kemarin mencoba menemukan satu syair lagu. Widih. Syair lagu nih ya. Marah jadi lagu loh. Jadi lagu. Jadi kalau situ Tapi kalau marah lagu- langsung ambil gitar Mas, jadi Enggak, lagu. enggak. Lagunya Jason Ranti. Hah, siapa? Jason Ranti, tahu Jason Ranti? Nggak tahu. JJ. Oh, ini harus diajarin nih Jason. Siapa nih? Ini anak-anak ini tahu semua Jason Ranti nih nggak Siapa tahu sih? nih tante kita ini. Aduh. Siapa? Musisi. JJ. Jadi lagunya tuh begini. Lagunya begini, nadanya begitu, maknanya nggak ada. Persis seperti pejabat. Nah, itu enak banget itu. Jadi kemarin kalau gue lihat marah begini, karena begitu,
maknanya nggak Nggak ada. ada. Ya persis kayak pejabat-pejabat gitu. Gitu. Sorry itu saya para pejabat, tapi gue pakai kata-katanya Jess Ranti karena itu mewakili betul kegemasan gue atau kejengkelan gue dengan ini pada marah ngapain sih, harusnya kan mereka bisa melakukan Langsung kan. ya, kan membuat kebijakan ya. Banyak lagunya, gitu. Banyak Lagunya kebijakan. begini, nadanya begitu, maknanya Nggak nggak ada. ada. Persis seperti pejabat. Nah, itu lagu yang Makin nggak membuat jelas, makin nggak kebayang aku lagunya kayak apa. mungkin gue salah yang menyanyikan sih. Tapi itu lagu itu Oke. kuat dan Iya. menjadi cara untuk kita, menurut gue ya, berdamai dengan ya udahlah. Pejabat emang kelakuannya kayak gitu. Dan kita harus terima dengan gaya kita sendiri sebagai masyarakat ya. Nggak ada pejabat Iya. kayaknya hidup baik-baik aja sih. Nggak ada maknanya menurut Jess Ranti. Karena nyanyinya nadanya ke situ, nada apa tadi? Punya. Lagunya ke situ. Lagunya begini, nadanya Begitu. begitu, maknanya Nggak nggak ada. ada. Persis seperti banget tuh. pejabat. Nah, Tajam itu pakai gitar tuh Itu biasanya. marahnya Jeje Ranti ya. Marahnya Jess Ranti dengan lagu, dan lagunya diparodikan dan jadi core besar, dan itu jadi kayak jemaah dia atau jemaah Woyo yang melihat pejabat, ya udahlah pejabat mah gitu aja, kita jalan sendiri aja dengan Ya, ya. segala yang kita bisa lakukan. Jadi dan untuk baik. nutup ruang jernih ini kalau marah lebih baik Nyanyi. Nyanyi. Cari Jess Ranti, JJ sini lagunya. Gimana tadi lagunya? Lagunya begini, nadanya begitu, maknanya Nggak nggak ada. Persis seperti pejabat. Nah, udah kita Oke, tutup di besok situ aku aja. marah, aku ambil suling. Oke, thank you Mas Thank you Dino. sahabat Thank you Kompas.com ya. sahabat Kompas.com. Nanti cari lagunya Jess Ranti kalau mau di-insert ya. Kayak Iya. nada gue nggak pas. Jangan marah-marah ya, sahabat Oke. Kompas.com. Baik, nyanyi aja, nyanyi.